Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnisi Nurmala, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 10405080. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjanda, SSM, MH, MIP, NAP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Dalam bab 1, Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu landasan historis, yuridis, dan sosiologis. Tujuan Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Adapun rumusan Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, dan yang terakhir rumusan Pancasila secara historis. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 negara yang terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dirasakan perlunya Indonesia memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan Lancana Negara di bawah Koordinator Menteri Negara Zender Portofolio Sultan Abdul Rahman Hamid Akarti II atau Sultan Hamid II dengan susunan Panitia Teknis Muhaimin sebagai Ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. Adil Lupesi, Moh Natsir, dan RMNG Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia tersebut bertugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang untuk dipilih dan dilanjutkan kepada pemerintah. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah. Muhaimin menjelaskan dan membandingkan Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Kemudian, Sudirman Kartadipordjo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan moral. Nilai atau value termasuk bidang kajian filsafat, yaitu nilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika atau etis adalah suatu cabang filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan moral. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikatnya, sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam kategori hakikat abstrak, hakikat pribadi, hakikat konkret. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dengan sila yang lainnya. Adapun sila-sila Pancasila dalam sistem hierarkis, yang artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan urutan-urutan yang bertingkat. Tadi muatan sila-sila dalam Pancasila ada 5, yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Prinsip ideologi Pancasila terdapat 3 arti utama, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi terbagi menjadi 5, yaitu ideologi Pancasila, liberalisme, konservatif, sosialisme atau komunisme, dan fasisme. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara luas dan secara sempit. Unsur utama demokrasi Indonesia adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila yang artinya adalah win-win solution. Perkembangan demokrasi Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1919 sebagai pengganti istilah The Right of Man. Darji Dorjiharjo mengemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, personal rights, yang kedua, property rights, yang ketiga, rights of legal equality, yang keempat, political rights, yang kelima, social and cultural rights, yang keenam, procedural rights. Bab 9. Memahami Pancasila sebagai Ketatanegaraan Indonesia. Di masa Orde Baru, perubahan UUD 1945 ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari jabatannya sebagai Presiden setelah terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR tahun 1999. Arah perubahan UUD yang pertama tahun 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Secara historis, perubahan UUD 1945 telah terjadi 2 bulan sejak ditetapkan 18 Agustus 1945. Maklumat Wakil Presiden nomor X mengubah pasal 4 ayat 1 dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, yang kemudian berlanjut dengan maklumat pemerintah 14 November 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola. Akan tetapi, di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam rangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita ideologi. Sebab, tanpa adanya suatu nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, dan brutalisme. Setelah peristiwa 21 Mei 1998, saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.